Halo Pak Mike. Ya, halo, halo. Assalamualaikum Pak Mike. Waalaikumsalam. Shalom. Baik, baik. Boleh Hmm, saya bertanya ke Pak Mike ya? boleh Pak Pasaro, silakan. Mohon maaf ya. Udah berapa lama mualaf Pak? Saya tahun 96 Pak, di 96 saya mulai, umur saya lagi 15 tahun Pak, tamat SMP. Saya masuk Oh, dari majelis tablik Pak, yang Kuba yang biasa kurut sabilillah itu. Dari 15. Berarti udah lama ya? Lama ya. 15 tahun 96 sampai sekarang. 96. Oke, gini Pak Mike. Moderat saya sekarang. Jadi gini. Islam itu tidak ada moderat, tidak ada sekuler, tidak ada apa istilahnya itu radikal, tidak ada. Yang ada itu hanya Islam, Pak. Jadi Allah tidak mengenal kata imbuhan apapun Betul. terhadap Islam. Jadi Betul mohon maaf, Pak. Pak Mike ya, mohon maaf ya. Islam itu udah Allah justifikasi dalam Al-Quran. Jika kalian beriman kepada Islam, masuklah secara kafah. Apa itu artinya? Jadi Menyeluruh ya. seluruh bagian ayat di dalam Al-Quran itu patutlah diindahkan dan diimani kebenarannya. Kenapa saya katakan demikian? Iya, Bapak betul. tadi jelas sudah masuk pada posisi paradoks, di mana itu Bapak memberikan komparasi yang sama terhadap Isa dan Yesus, sehingga Bapak mengambil konklusi bahwa Yesus disalib. Kalau Bapak mengatakan Yesus disalib baru dalam perspektif Kristen, itu go ahead, nggak masalah. Tapi kalau Bapak sebagai Islam membicarakan Isa disalib, jelas Allah telah membantah Anda. Karena Allah mengatakan mereka tidak menyalibnya. Kan gitu ya Pak ya. Jadi Betul. saran saya gini Pak. Yang kedua, bila Bapak benar orang Islam ya, saran saya hindari mencari literatur dan narasumber dari orang di luar iman Bapak. Jadi kembalilah Bapak ke kitab suci. Nah, bila mana Bapak tidak bisa mengolah daya pikir Bapak tentang ayat Al-Quran, terlalu banyak ustadz-ustadz yang bisa Bapak Hmm. datangi untuk mendapatkan keterangan yang lebih baik untuk keimanan Bapak. Gitu, Pak. Ya. Hmm. Saya dulu backgroundnya Muhammadiyah, Pak. SMA-nya Tidak, tiga. ya, kita sama Muhammadiyah, Oh, sama Muhammadiyah juga. sama saya. Ya. Tapi saya Sarai boleh sekolah di aku bertanya? Muhammadiyah. Saya Saya sekolah udah di berguru. Muhammadiyah. Oh, enggak Tapi apa-apa saya sih. tidak pernah berafiliasi ke Muhammadiyah, ke NU, saya tidak. Saya orang Islam saja. Oh. Pak Hmm. Ray, aku boleh bertanya? Jadi gitu Pak Apa? Mike ya. Ya, jadi gini Pak ya, saya tadi moderat. Itu di Islam itu memang tunggal. Tapi kenapa ada beberapa ini Syiah, Sunni, Ahmadiyah, moderat, Nusantara pun diperdebatkan. Semua yang harus digeneralisir. Sampai hari ini pun bumi kita ini baik Borobudur, itu punya Sulaiman. Adanya Bentar lagi, Syiah, Sunni, Pak Michael, di Pak bentar lagi Michael, semua harus ini kita harus Pak bedakan. Michael, Oh, ya Pak Pak. Michael. Ya ini nih Pak Solat. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya Pak? Lanjut Pak, saya dengerin Dulu pada Pak. Pak Michael, ya nggak apa-apa ya, Bapak punya keiman. Saya cuma Nggak tanya, apa-apa, Mike. Bapak dulu, Mike. ya Pak Mike ya. Dulu waktu Saya Bapak, ya. dulu Bapak agama apa Katolik ya? Kami Katolik, kami tinggal di Pauman Pak, daerah Landak, Kabupaten Landak. Saya orang Dayak, Terus, pedalaman. orang Dayak. Iya, jadi sekarang istri saya Chinese. Keluarga saya Muslim, Kristen banyak di kampung makan babi juga aneh. Bahkan berpegang-pegangan Saya itu, nggak cuman tanya kita ke nggak situ makan. Pak. Oh ya udah, biasa ya. Nggak tanya, iya. 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 Maksudnya Bapak kan pindah agama waktu itu Bapak sudah memahami baca ayat firman Tuhan keselamatan. Dari Itu aja saya tanya. dari dulu memang dogmatis Bapak. Jadi kita nggak terlalu megang. Biasa bawa ke gereja itu Oh kan ya. paling kita kecil itu ikut mama. Mulai Jadi begini galau Pak ya. itu saya baik. Ya jadi begini Pak. Ini yang Pak Bom Bom yang setiap malam hadir di sini ya. Oh Pak Begini Bom Pak. tadi ya yang dari Ya. Papua. Ya oke. Ya.
keluarga saya itu banyak Muslim. Ya, saya itu kristal Pak. Kalau saya sudah mungkin mualaf itu dari dulu. Tapi Tuhan sendiri yang bawa saya. Saya belum pernah kesaksian di sini ya. Ya, siap. Saya sudah melihat Tuhan Yesus itu punya tangan dipaku di mana. Saya sudah lihat. Dengan mata kepala sendiri saya sudah lihat. Ya. Kenapa sampai setiap malam mungkin Bapak mendengarkan saya? Ya saya cuma tanya. Bapak pindah agama sekarang tuh punya jaminan apa buat Bapak untuk Bapak? Kita kan manusia itu kan mencari keselamatan. Kira-kira tiap malam tuh kan Bapak monitor bom ya, tiap hari. Kira-kira jaminan apa yang Bapak ingin, Bapak keinginan, sehingga Bapak memeluk salah satu agama? Karena agama tidak menyelamatkan Pak. Gitu Pak. Silakan Pak. Jaminan apa Bapak pindah agama itu? Sehingga Bapak melepaskan Tuhan Yesus, sehingga Bapak pindah ke agama sebelah. Jaminan apa yang tertarik sampai Bapak tertarik? Silakan. Jadi untuk masa-masa itu bisa dikatakan manusia kan terbebas dari bebas nilai ya di umur-umur balita seperti itu. Banyak kok yang Kristen pindah Islam, yang Islam masuk Kristen, itu persoalan ketika tidak ada hikmah yang bisa disampaikan dulu. Masuk ya masuk ya. Begini Pak, maksud saya kita memilih agama, suatu agama sebagai pedoman hidup, ya pedoman hidup untuk kita diselamatkan itu pasti. Oh iya iya saya betul. bertanya, ya kita memilih sesuatu kan kita lihat dari kebenaran. Macam saya ya, kehidupan saya itu sudah dijamah sama Tuhan, saya yakin. Makanya saya tanya, jaminan Bapak percaya sesuatu yang untuk diri Bapak itu apa gitu loh, jaminannya itu. Jaminan kalau Bapak tanya keselamatan. saya jawab. Tapi kalau Bapak sekarang saya tanya, kenapa Ya, sampai jadi, Bapak bisa pindah? Ya kalau dulu kan Bapak ikut-ikut rame aja, bisa aja ikut rame, terpengaruh. Sekarang setelah Bapak sekarang sudah dewasa ini kan Bapak bisa berpikir. Saya nggak memaksakan, saya cuma menanya. Itu haknya Bapak. Saya hanya memberitakan firman, setiap malam saya menyampaikan. Kalau orang tercurahkan itu nanti Roh Kudus yang menjamah, ya. Seperti tadi Bapak punya bahasa, saya sudah bisa menilai. Makanya saya tanya, keselamatan apa yang Bapak cari di dalam agama si A atau si B gitu. Kira-kira bagaimana Pak? Silakan Pak. Di dalam agama itu kan nilai keselamatan yang kita lihat, kedamaian itu aja. Pertama begini, waktu Pak. Ya, berarti nilai keselamatan. Bapak tidak berarti Bapak menjelaskan bahwa Bapak tidak memiliki jaminan keselamatan di agama baru Bapak yang sekarang ya. Iya itu. Iya, sebenarnya Islam itu salam ya, selamat, juga bisa diartikan damai. Bentar Pak, pertanyaannya ada jaminan nggak? Begini Pak, temukan di dalam agama sekarang. Bapak pertama nggak jawab, Bapak nggak jawab jaminan. Jaminannya Bapak itu apa? Siapa yang jaminan Bapak? Kalau yang saya punya pegangan sekarang malah yang Maha Tunggal dalam keyakinan saya. Saya kembali ke Ibrahim. Saya harus ke Abraham sebenarnya sekarang. Begini Pak. Bapak jalankan nggak 10 hukum perintah Allah? Karena Abraham itu, begini Pak, ya Yahudi semua nabi, bentar Pak saya potong ya. Semua nabi Pak, ya nabi besar 4 nabi dan nabi-nabi kecil ya, bangsa Israel, ya. Keselamatan itu hanya dari bangsa Israel, Pak. Semua nabi di luar tidak ada dari bangsa Israel. Keselamatan itu hanya dari bangsa Israel, Pak. Dan itu sudah nyata yang sekarang kita lakukan, kita menikmati bangsa Israel. Nah, itulah Pak ya. Kalau Bapak bilang dari Abraham. Nah, Tuhannya Abraham dengan Tuhan yang di luar bangsa Israel berbeda, Pak. Nanti Bapak bisa cari di situ dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, ya. Tidak ada Elohim lain ya, karena Elohim itu ya, itu sebutan-sebutan itu banyak sekali Pak ya. Jadi di luar bangsa Israel, nabi-nabi tidak ada keselamatan Pak. Gitu jadi. Makanya saya tanya, kalau Bapak tanya saya ya, keselamatannya itu apa? Ya memang Yesus sudah janji saya, menjamin saya itu kan ada di dalam Yohanes 10 ayat 16 28 ya. Yohanes 10 ayat 28. Banyak sekali Yohanes, pokoknya Injil Yohanes ya. Karena itu keselamatan. Kemudian tidak ada, begini Pak, kenapa saya bilang jaminan Yesus sebagai jaminan? Karena tidak ada Tuhan ya yang bisa berkata begini Pak, apabila engkau disakiti berdoalah kepada orang yang menyakiti. Apabila engkau disakiti berikan
pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ajaran yang kasih, Pak. Tidak ada juga, Bapak coba baca, Pak, di dalam 1 Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian tentang saling kasih mengasihi. Nggak ada ajaran lain, Pak. Di tempat lain nggak ada. Hanya Yesus saja, Pak. Karena dia adalah Tuhan, dan dia adalah Tuhan dan keselamatan bagi kita, jaminan. Saya kalau nggak ada itu, Pak, saya ini mengalami kehidupan saya berapa kali, Pak. Saya jujur. Kenapa sampai bom selalu berbicara mengenai ayat-ayat per ayat? Saya bukan mau untuk bikin Bapak, tidak. Kami hanya menyampaikan, karena Bapak kan sudah dari tahun 96 ya, kalau Bapak umur 15 tahun, 96 itu. Saya lahir 80 ya, saya udah 40 sekarang. Oh, kelar 80 ya. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi Bapak sekarang sudah dewasa ya, saya sudah matang ya. Begini, Pak, saya dulu itu, saya kalau saya punya cerita itu, saya tuh dulu sampai tidak bisa percaya Tuhan. Tuhan itu ada, ya. Karena saya biasanya kasih contoh sama teman-teman yang ateis, ya. Itu mengenai listrik saja. Tapi biarlah kita bisa bicara situ. Kita sebagai umat, sebagai manusia, kita bisa harus tahu, Pak. Harus tahunya apa, Pak? Siapa yang menciptakan kita, ya? Keselamatan kita dari mana, Pak? Kalau Bapak tadi bilang Abraham kan anak perjanjian, Pak. Dia punya anak perjanjian itu Israel. Israel kan Yakub, dari Yakub ke Israel. Nah, berarti Bapak harus belajar itu, Pak. Ya, nanti saya counter attack bahwa jadi Abraham ini kan dulu dia seorang Hanif kalau di Quran dia. Seorang tegak lurus. Seorang tegak lurus gitu, Pak. Jadi seorang tegak lurus ini puju harus kalau bahasa kami. Bahkan manut dia itu disuruh korban, anak pun disembelih Ishak siap. Memang taat dia pada Tuhan yang esa tadi. Kalau Tuhan ini kan sebenarnya Tuhan bagi saya master. Bagi untuk julukan Yesus kan Tuhan, tidak masalah. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyatakan Tuhan ini bisa juga Tuhan tanah, guru. Jadi tidak masalah penyebutan, hanya kita lari ke ilah dari Elohim. Cuman yang saya tetap kita framing kita tadi ke Yesus yang disalib, Pak, ya, jangan sampai melebar ke sana. Saya tidak mau terlalu panjang juga. Kalau Bapak menanyakan, sudah enggak. Saya tertarik dari tadi Bapak ya. Tadi Bapak saya tertarik karena Bapak bilang Bapak Islam Kristen, tapi Bapak lari ke apa? Abraham. Islam. Ya, Abraham. Jadi begini, harus Bapak memahami ya. Semua contoh ya kita masalah Yesus disalib ya. Ini saya mau kasih tunjuk ya. Contoh, Pak, tadi saya sudah sampaikan, mungkin Bapak ada dengar dari pertama ya. Contohnya begini, di dalam apa? Nubuatan ya, dalam nubuatan dikatakan Eli lama sabatani. Kan Bapak kan tahu, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku kan? Benar kan, Pak? Eli, ya. Benar itu. Ya. Eli ini kan dari kata dasar Elohim nantinya ya, Allah. Ilah ya. Kira-kira menurut Bapak kata Eli lama sabatani itu sudah dinubuatkan enggak dalam perjanjian lama? Ya saya tanya Bapak. Karena memang ada di kitab perjanjian lama kan disebut Ahmad itu kan yang terpuji, yang di kemudian daripada Musa ini kan ada Mesias. Bapak jangan bicara Ahmad, tidak ada nama Ahmad di dalam Alkitab. Tidak ada nama Ahmad. Saya sudah baca Alkitab bolak-balik, Pak. Kita maaf ya. Kalau Bapak bicara Alkitab dengan bom-bom. Jangan ngomong ngaco, Pak. Bentar, Pak. Pak, izin saya jelaskan. Itu pernah disampaikan Ustadz. Itu kan saya tidak membenarkan. Mereka menyalahkan itu. Nggak usah dengar Ustadz, Pak. Kita nggak usah cerita dongeng lah. Kan terjemahannya tidak selesai, Pak. Maaf Bapak-Bapak, malam saya saya ambil alih moderatornya saat ini ya, biar terarah juga ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sal. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Sal kita di sini. Iya. Saya tadi mau masuk ke sana tapi lagi full. Tidak apa-apa, Pak. Santai aja, udah selesai. Saya mau sapa juga kawan lama saya ini. Lama kita nggak berjumpa dan mau menanyakan kabarnya. Shalom Pak. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikum. Gimana kabarnya Pak Syahrul? Lama kita nggak jumpa, nggak berdiskusi bersama Pak Syahrul. Alhamdulillahirabbil alamin wal afiyat. Alhamdulillah. Dan Pak Mek, salam kenal, saya Deborah Pak Mek. Waalaikumsalam, salam shalom. Tidak apa-apa, shalom malam. Shalom malam. Oke, kita berdiskusi dengan teratur ya Pak ya, satu itu ya Pak ya, biar kita ketemu benang merahnya, biar enak, biarlah audien yang menilai apapun itu ya Pak ya.
Jawabannya kita menghargai jawaban teman kita kalau untuk berdiskusi. Biarlah audien yang menilai. Oke, silahkan tadi udah sampai di mana? Ya. Oke, lanjut silakan Pak Solata. Oke. Pak Bom lanjut. Begini Pak, supaya Bapak bisa memahami, kata Eli labasama tadi itu sudah dinubuatkan Pak. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 Pak ya. 22 ayat 1-2. Di situ Bapak boleh baca Mazmur 22. Bapak silakan catat ya. Nanti Bapak baca. Saya enggak perlu baca di sini ya. Kemudian kalau Bapak mau lihat kenapa sampai Yesus disalib, Bapak silakan baca di dalam Yesaya 53 ayat 3-9 ya. Begitu Pak. Coba saya baca sedikit Pak ya. Kalau lama sabatani itu ada di Mazmur ya. Jadi semua kejadian ya, kejadian yang terjadi yang penyaliban ya, itu semua itu ada tertulis dalam perjanjian lama. Siapa itu Yesus ya, itu sudah dinubuatkan. Sampai Yesus mati di kayu salib pun semua sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama ya. Itulah nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, kitab Taurat Nabi Musa ya, Mazmur Raja Daud ya, Yesaya ya, macam-macam. Jadi nabi-nabi kecil semua sampai Mika, Daniel ya, Daniel 3 ya. Jadi kita nggak usah ini, karena contoh saya baca ya dalam Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nah, Yesus kan dihina Pak, disalib, dihina ya. Jadi semua itu dosa kita dipaku di kayu salib Pak. Nah, jadi kita harus memahami, karena kalau kita mau lihat seperti tadi Pak Sarul sampaikan bahwa di kitab sebelah itu katakan Isa Al-Masih atau Yesus ya, menurut dia Isa Al-Masih tidak disalibkan. Pertanyaan saya, kalau Isa Al-Masih tidak disalibkan, yang disuruhkan itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau segala sesuatu ya terjadi, pasti ada saksinya. Nah, saksinya, buktinya, contoh di Alkitab ya. Di Alkitab itu bukti semua itu rasul-rasul, murid-murid Yesus. Contoh yang dari awal saya sampaikan, Petrus ya. Petrus itu di kitabnya 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Itu semua ada saksi menyampaikan murid-murid Yesus. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih ini yang saksi siapa? Apakah hanya cerita dongeng? Kan kita harus meneliti Pak. Meneliti segala sesuatu dengan kejelasan. Sekarang ini kan teknologi sudah canggih Pak. Jangan kita hanya cuma cerita dongeng-dongeng Pak. Bila perlu contoh, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Nah, sedangkan di Bethlehem Pak, silakan Bapak ke sana. Ya, Bapak ke sana tanyakan, Bethlehem itu ada pohon kurma enggak? Nah, itu dia. Itu aja Pak ya dari saya. Terima kasih banyak. Oke, silakan Pak Mek, silakan. Jadi memang betul dari Pak Bom itu, saya sudah tidak bisa untuk mengatakan Alkitab itu tidak betul. Betul lah, di Al-Quran ini kan perumpamaannya siapa yang diserupakan. Itu mentok di situ Pak ayatnya. Saya udah baca. Nah, butuh tafsir akhirnya kan. Butuh tafsir kitab-kitab tulisan dari para ulama dan hadis juga. Jadi saya mau mengatakan hadis, misalnya ini biasanya secondary spiritual Islam ini ada 2 kitab. Selain Al-Quran ada 2 kitab terbesar yang terkemuka, yaitu Bukhari dan Muslim. Sejarah daripada Bukhari ini dari orang Samarkand yang wilayah Uzbekistan, wilayah Soviet dulu ya, dia justru dari wilayah itu Pak berangkat ke Mekah mengumpulkan beberapa hadis. Ada 600.000 hadis. 600.000 hadis ini ditampili lah, diseleksi jadilah sampai dari Sirah Nabawiyah itu dikatakan 9.082 butir hadis dipersempit. Minta maaf, bisa saya potong sebentar? Minta maaf Pak. Di hadis, bentar Pak Solata, biar diselesaikan dulu Pak Mek-nya Pak, baru kita kasih gantian gitu. Silakan Pak Mek.
Jadi Muslim itu ngumpulin 4.000 dari 300.000. Nah, kalau ditotalkan 6.000 ditambah dengan 9.000 ditambah dengan 4.000 hadis, itu ada 13.000 hadis, melebihi daripada isi daripada Al-Quran. Inilah kekuatan daripada anasir sebagai tafsir yang menjelaskan diserupakan tadi. Ketemulah pemikiran-pemikiran ini, rupanya kembali lagi. Katanya Yudas Iskariot, lain sebagainya. Penjelasannya biasa di umum itu jelasin kayak gitu. Kalau perdebatan kusir ya di luar itu kayak gitu. Ya Yudas itu kata dia, balik lagi mereka minjam pemikiran Kristen. Jadi akhirnya di kitab suci itu mentok yang diserupakan. Saya jujur aja, yang diserupakan dengan Isa tadi itu mentok di situ aja. Kalau tanpa tafsir, tekstual kan? Boleh. Mohon maaf, Pak, saya boleh kasih sedikit masuk, Pak. Saya boleh kasih sedikit masukan aja. Pak Mike sudah ya, Pak ya, biar nanti kita gantian. Oke, Pak Mike sudah. Pak Mike. Ya, saya sanggah ya, boleh ya? Pak Mike katakan bahwa, iya sudah. Saya sanggah sekali Pak ya. Tadi Pak Mike bilang sehingga ada tafsiran-tafsiran hadis dengan beberapa kitab ya. Yang saya mau tanya Pak, kan di dalam Alkitab itu sudah tidak perlu lagi ada terjemahan atau penafsiran, karena semua di situ buktikan oleh saksi-saksi, oleh rasul-rasul. Yang saya mau tanyakan sama Pak Mike itu tadi belum terjawab, karena saya tidak mempelajari kitab sebelah. Yang saya cuma tanyakan, kalau memang Bapak punya keinginan Bapak ke sebelah, yang pertama masalah keimanan, jaminan Bapak tidak menjawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan saksi-saksi, tolong mute-kah? Saksi-saksi siapa seperti dalam kitab yang tadi saya sampaikan. Tolong yang lain mute-kah? Oke, silakan Pak, lanjut. Nah, jadi kan saksi-saksi itu kan contoh di Alkitab. Sudah dijelaskan dari ke-12 murid Yesus, itu dikatakan dalam 2 Petrus itu ya, 2 Petrus ya, ayat 1 sampai ayat 2 Petrus 1 ayat 17. Jadi di situ ada dikatakan Petrus melihat ya, dia bersaksi di situ. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu penjelasan apa yang mereka rasa, mereka lihat, saksikan sama kepala sendiri. Yang saya tanyakan tuh di dalam kitab hadis atau apa, ada nggak murid Yesus berkata di dalam hadis itu? Itu Pak. Makasih. Silakan yang lain lanjut. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Mike. Nanti untuk berbicara siapa yang belum, Pak Johan ya, belum berbicara ya? Oh iya, ya makasih. Oke, silakan. Mungkin sama Pak Mike atau Pak Sahrul atau Pak Syal. Pak Mike, ini tentang apa? Boleh ketiga-tiganya nanti ditanggapi ya. Silakan. Untuk next aja dari apa Pak Bom tadi, saya cuman ngasih masukan untuk Pak Mike ya. Saya terus terang aja, lebih baik Anda masuk Kristen. Kalau saya berani terus terang, gitu Pak Bom ya. Itu terus terang saya. Benar. Saya dukung. Lebih baik Anda masuk Kristen aja. Pak Bom siap baptis? Saya baptis ya. Gini, untuk Pak Mike, Pak Sahrul, saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.